Selamat pagi, jemaat. Gak terasa sudah sebulan lamanya kita di karantina, ya, sehingga kita tidak bisa bertemu satu sama lain. Tapi saya bersyukur karena kita masih mendengar bahwa kabar baik satu sama lain, kita masih bisa sehat, ya. Dan saya bersyukur kita saling membantu satu sama lain, saling memastikan kabar, kebutuhan, bahkan kerohanian kita satu sama lain. Ya, mari kita di dalam bulan Be Devoted to One Another ini, kita makin bangkit kasih kita. Saya mau memimpin kita di dalam doa sebelum kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami Tuhan, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang selalu Tuhan mendengar Tuhan seruan kami. Engkau adalah Allah Tuhan yang selalu juga Tuhan memurnikan hati kami Tuhan. Dalam masa-masa seperti ini Tuhan, biarlah Bapak, kebahagiaan kami adalah sewaktu kami bisa mendengar firman Engkau Tuhan. Kebahagiaan kami adalah sewaktu kami bisa satu sama lain Bapak, bisa mengasihi Bapak. Dan belajar kembali dari buku Roma, Tuhan membuat kami bisa melihat Tuhan betapa dalamnya firman Engkau, betapa dalamnya Tuhan hikmat Engkau Tuhan, sehingga kami bersyukur melihat kemurahan Engkau Tuhan. Biarlah hamba-Mu yang berbicara Bapa, Engkau yang tuntun Bapa, agar setiap kata Tuhan datangnya dari Engkau dan bisa menguatkan setiap hati dari kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Baik, judul saya hari ini adalah kemurahannya membangkitkan kasih satu sama lain. Ya, di dalam tema kita Be Devoted to One Another. Kalau kita lihat di jemaat Roma, ada banyak fakta-fakta yang kita tahu. Ya, kalau kita lihat gambar di sini, ini adalah Kaisar Claudius. Pada saat itu Kaisar Claudius adalah kaisar yang berkuasa, ya, dari tahun sekitar 39 sampai 54 Masehi. Ya, tahun 54 dia meninggal, ya, tetapi ada satu kejadian yang luar biasa yang terjadi karena sejak dia memerintah ada satu edik, ada satu dekret yang dikeluarkan oleh Kaisar Claudius, yaitu dia mendeportasi orang Yahudi dari Roma kembali ke Israel. Ya, jadi saat itu orang Yahudi dianggap sebagai orang yang sering huru-hara. Ya, akhirnya Kaisar Claudius memulangkan mereka ke Israel dari tahun 49 Masehi sampai akhirnya tahun 54 mereka kembali lagi. Karena apa? Karena Kaisar Claudius dipanggil Tuhan meninggal. Ya. Setelah itu, jemaat Kristen non-Yahudi di kota Roma itu jumlahnya lebih banyak. Ya, sebelum jemaat Yahudi pulang ke Israel, itu lebih banyak jemaat orang Yahudi. Tapi setelah pulang, justru jemaat Kristen yang non-Yahudi yang lebih banyak. Ya, sehingga sewaktu mereka kembali lagi, orang-orang Kristen yang Yahudi ini kembali ketemu lagi sama orang Kristen yang non-Yahudi di kota Roma, akhirnya kita bisa bayangkan, yang sudah lama nggak ketemu, bisa awkward. Ya. Tetapi ini adalah fakta daripada culture mereka, budaya jemaat Yahudi dan non-Yahudi di Roma. Kalau orang Yahudi selalu fokus pada legalitas, pada peraturan, karena mereka sangat fokus pada perbuatan-perbuatannya. Apa yang mereka sesuai firman, mereka bisa banggakan. Mereka tahu mereka statusnya adalah keturunan Abraham, sehingga mereka selalu mengerti bahwa mereka adalah pilihan Tuhan. Akhirnya itu membuat mereka jadi megah dibandingkan orang-orang Kristen non-Yahudi. Sedangkan yang non-Yahudi itu memiliki gaya hidup yang berbeda dengan yang Yahudi, mereka memiliki kondisi penghidupan yang lebih baik. Kenapa? Karena mereka ekonominya lebih stabil. Sedangkan yang orang Yahudi itu harus pulang lagi ke Yerusalem, setelah 5 tahun berikutnya baru balik lagi, sehingga keadaan ekonomi mereka juga terdesak. Ya, waktu mereka balik ke Israel, mereka juga tidak terlalu disambut, ya, karena apa? Keyakinan mereka yang sudah ikut Kristus, ya, di Israel pun mereka jadi batu sandungan juga. Ya, jadi ini adalah kondisi yang nggak enak buat jemaat Yahudi, sehingga yang non-Yahudi merasa, kasihan ini, orang Kristen Yahudi ini, kayaknya mereka lagi dikutuk Tuhan. Itu adalah kemungkinan anggapan yang muncul dari Kristen-Kristen yang non-Yahudi. Ya, sedangkan yang non-Yahudi merasa diselamatkan Yesus, tetapi mereka merasa kayaknya yang Yahudi tidak diselamatkan deh. Karena apa? Karena mereka nggak percaya sama Kristus. Oke, nah itu adalah yang muncul pada saat jemaat di Roma. Nah, tapi di mata Tuhan apa? Sehingga pada saat itu, kita bayangkan di satu gereja,
kalau ada jemaat Yahudi, jemaat non-Yahudi, mereka mungkin saling ketemu, tapi sudah mulai punya pemikiran masing-masing. Yang Yahudi ketemu sama jemaat yang non-Yahudi, ya ini sih kayaknya dia juga nggak terlalu ngerti firman kayaknya. Ya, mereka juga perbuatannya juga nggak ikutin firman Tuhan. Ya, mereka bukan keturunan Abraham. Mungkin ada anggapan-anggapan yang seperti itu. Dan bahkan yang orang non-Yahudi juga, ya lifestyle-nya masih yang kuno. Mereka nggak ngerti harus sekarang dalam Kristus. Ya, seharusnya yang lama ditinggalkan. Ya, itu adalah hal-hal yang muncul saat itu. Ya, sehingga sewaktu di pasal 3, Paulus mengingatkan jemaat di Roma bahwa apa? Semua orang, ayat 23 ya, karena semua orang, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, sudah berbuat dosa. Sudah kehilangan kemuliaan Allah. Yang Yahudi nggak bisa berbangga lagi bahwa apa? Saya keturunan Abraham, saya perbuatan saya benar, saya hafal firman, nggak bisa ngomong gitu lagi. Dan non-Yahudi juga nggak bisa bilang, kasihan mereka. No, karena apa? Baik non-Yahudi, baik yang Yahudi telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Ini yang pertama, istilah yang pertama. Dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena apa? Penebusan dalam Kristus Yesus. Bukan karena kebenaran mereka. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Luar biasa, Tuhan begitu sabar. Ya, dosa-dosa orang Yahudi zaman dulu masih dikasih waktu supaya bertobat sampai datangnya Yesus itu bisa ditebus dengan cuma-cuma. Oke, ada hal yang saya mau jelaskan di sini. Yahudi dan Yahudi berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Fall short. Kalau orang fall short sudah kehilangan kemuliaan, itu hari demi hari itu begitu banyak hal yang mereka bisa gampang tergoda, bisa banyak hal yang mereka gampang negatif, bisa banyak hal yang mereka gampang untuk lemah. Kalau mereka melihat kebutuhan mereka tidak tercukupi, mereka akan gampang fall short. Kalau mereka melihat bahwa ada saudara-saudari yang membuat mereka duka cita, itu bisa fall short. Jadi, kalau berdosa itu sepertinya gaya gravitasi semua ke bawah. Gampang emosi, gampang menghakimi, gampang menghukum satu sama lain. Karena apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Yesus tidak berhenti saat itu juga. Makanya ada dibenarkan, ditebus, didamaikan. Ya, untuk menunjukkan keadilannya dalam masa kesabaran Tuhan. Lebih dalam lagi, mari kita lihat gambar ini. Justification, dibenarkan. Ini adalah gambar dua orang yang akan dihukum mati. Kita bisa bayangkan, kalau kita adalah seseorang yang divonis hukum mati, itu betapa kita sepertinya udah nggak ada harapan lagi. Betapa sedihnya kita, betapa kosongnya hati kita. Ya, tetapi Tuhan memakai, di buku Roma ini, memakai istilah dibenarkan, justification. Kenapa? Karena Yesus datang untuk menggantikan tempat hukuman kita. Yang karena dosa-dosa kita, itu harusnya kita yang divonis mati, tetapi tiba-tiba Yesus datang dan dia gantikan tempat kita. Jadi kita dianggap benar. Kenapa? Karena kita digantikan tempatnya. Itu aja luar biasa kasih Yesus. Istilah yang kedua, redemption, penebusan. Ya, telah ditebus. Ya, redemption itu adalah istilah untuk perdagangan budak pada saat itu. Ya, ini adalah gambar pedagang budak di Afrika. Ya, tetapi pada saat itu juga Israel ada budak-budak yang bisa ditebus oleh tuannya. Kalau tuannya bayar dengan harga sekian, itu membuat tuannya bisa memiliki dan bisa membebaskan budak. Gitu. Dan ini yang terjadi pada Yesus. Yesus beli kita dengan harga yang mahal, dengan darahnya, supaya kita tidak perlu lagi terbelenggu oleh dosa. Supaya hidup kita tidak terbelenggu seperti orang Yahudi dan non-Yahudi di jemaat Roma. Sehingga mereka saling menghakimi. Sehingga mereka diikat oleh dosa, diikat oleh rasa amarah, diikat oleh rasa
Mungkin banyak hal yang mengikat mereka sehingga mereka negatif. Tapi Yesus mau tebus itu, mau bayar itu dengan darah. Supaya apa? Supaya bebas, nggak lagi harus berpikir ke arah sana. Dan kita punya power karena Yesus aja. Istilah yang ketiga, propitiation, atonement. Tadi didamaikan. Ya, saya suka istilah King James Version, ya di dalam Alkitab versi King James itu dikatakan propitiation, yaitu seperti merayu. Ya, ini adalah istilah yang dipakai oleh seseorang pria kalau merayu seorang wanita. Supaya apa? Supaya diterima permohonannya. Nah, dalam buku Roma ini, siapa yang seolah-olah merayu? Ini seperti Kristus, ya, dia membawa darahnya sendiri di hadapan Bapaknya, lalu seakan-akan Tuhan, tolong damaikan Moses dengan engkau. Tuhan, tolong damaikan brasister jemaat di Bali dengan engkau. Ini saya bawa darah saya. Biarlah ini menjadi kudus dan bisa menguduskan brother sisters. Itu adalah propitiation, supaya damai. Oke? Ya, sama kalau kita suami istri di sini, ya kalau istri kita mungkin lagi duka cita, ya mungkin kita beliin bunga atau kita beliin makanan, ya tergantung bahasa kasih setiap orang. Tetapi itulah cara merayu supaya apa? Supaya permohonannya bisa diterima dan bisa damai kembali. Dan Yesuslah yang melakukan itu, propitiation. Kita lihat ya, ini semua adalah bentuk dari kemurahan Tuhan. Ya, buat jemaat, mau itu Yahudi maupun non-Yahudi. Kalau kita sekarang, jemaat kita di Bali, mau dengan kita background seperti apapun juga, mau profesi kita seperti apapun juga, mau umur kita dari teens, sampai kita pria ilahi wanita Allah, apapun juga, itu semua karena kemurahan Allah. Tidak ada di sini kita yang bisa bermegah, karena saya lebih tahu Alkitab, karena saya lebih lama jadi murid Yesus, karena saya lebih jadi pemimpin, atau apapun juga. Amin. Kita lihat di Roma pasal 9 ayat 14-16. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Wow, saya memuji sekali apa yang dikatakan oleh Paulus di buku Roma pasal 9 ini. Kenapa? Karena saat itu, orang-orang merasa, jadi siapa yang selamat? Yang Yahudi atau yang Kristen non-Yahudi? Yang mana? Kalau yang Yahudi aja nggak adil dong. Ya karena dia punya leluhur Abraham, karena dia melakukan hukum Taurat. Kalau yang sekarang non-Yahudi aja, nggak adil dong. Orang kita aja dari dulu ikut Tuhan, pakai Taurat, kok ini tiba-tiba ada Kristus langsung diselamatkan. Jadi yang mana? Ya, kalau itu pun cuman non-Yahudi, semuanya masing-masing merasa nggak adil. Tapi Tuhan bilang, ini adalah tentang kemurahan Tuhan, bukan tentang usaha orang, bukan tentang kehendak orang. Tapi semuanya tergantung kepada kemurahan hati Allah. Apa maksudnya ini? Israel dulu dibebaskan dari Mesir. Mereka di padang gurun. Kenapa? Israel dulu diperbudak oleh Mesir. Tapi Tuhan memilih bangsa Israel untuk dibebaskan. Bangsa lain? Belum ada saat itu bangsa lain dalam istilah diselamatkan. Setelah itu, Israel dibawa ke tanah perjanjian. Ya, Israel menjadi kekasihnya Tuhan. Tuhan berjanji sama Israel. Dia kasih segala sesuatunya, ya, susu dan madunya. Lalu apa lagi? Tapi akhirnya Israel memberontak dengan segala penyembahan berhala, dengan segala percabulan yang mereka lakukan. Mereka berontak, dan walaupun Mesias sudah diberikan pada zaman itu, tapi mereka berontak dan tidak taat pada Yesus. Lalu apa yang terjadi? Ini adalah waktu mereka tidak taat, Tuhan kasih kemurahan kepada
non-Yahudi. Keselamatan mulai dibuka untuk non-Yahudi. Supaya apa? Supaya ujung-ujungnya Israel bisa berbalik kepada Kristus. Kenapa? Harapannya adalah yang non-Yahudi ini, karena mereka dibukakan jalannya lewat Kristus. Akhirnya mereka ikut Kristus, akhirnya mereka bisa bertumbuh, akhirnya mereka bisa bebas, dan akhirnya Israel bisa melihat, wow, betapa dalamnya hikmat Tuhan. Kok yang non-Yahudi bisa hidupnya bisa bertumbuh dan diselamatkan? Oke, kalau begitu, saya sebagai Israel, saya berbalik dan mau percaya pada Yesus adalah Mesias saya. Lihat, kemurahan awal-awal dibukakan pada Israel waktu dibebaskan sampai di bawah tanah perjanjian. Tetapi karena ketidaktaatan Israel, akhirnya kemurahan sekarang ada kesempatannya kepada non-Yahudi. Dan non-Yahudi harus benar-benar melakukan firman Tuhan. Harus bertumbuh, harus tunjukkan bahwa apa? Inilah memang Yesus jalannya hidup kita. Supaya Israel pada suatu saat nanti, mereka bisa berbalik lagi. Kita sekarang dikurung di dalam kemurahan Tuhan. Kita bukan Israel. Kita jemaat Bali adalah non-Yahudi. Tetapi kita hanya beroleh secercah kemurahan Tuhan. Itu yang saya ingin sekali kita jemaat, kita mengerti lagi. Kita ini bukan karena kita hebat. Kita ini bukan karena kita jago baca Alkitab. Kita ini bukan karena kita jago nginjil. Kita sharing. Bagus, bukan. Tapi karena dulu Israel tidak taat, makanya dibuka jalan buat kita. Non-Yahudi boleh punya keselamatan, boleh mengerti Kristus. Amin. Jadi jangan pakai kemurahan itu untuk hal-hal yang lain-lain. Jangan beranjak dari kemurahan Tuhan. Jangan ada purpose lain dalam hidup kita selain dari dasar kemurahan Tuhan. Mari kita dalami tentang kemurahan lebih lagi. Matius 20, 1-3 dikatakan demikian. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Ayat 10-15. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya. Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Wow. Ya, kita mungkin pernah baca ayat ini. Ya, satu hari tuan yang punya kebun anggur jalan-jalan dia cari pekerja mana yang nggak kerja. Ya, dia mau pekerjakan. Tiba-tiba jam 9 dia lihat di pasar ada orang yang nganggur. Lihat ya, ini adalah cerita di mana Tuhan membebaskan orang yang nganggur itu supaya bisa bekerja di kebun anggurnya. Ya, murah hatinya Tuhan mempekerjakan orang yang menganggur. Jam 12, dia lihat lagi ada orang yang nganggur, dia pekerjakan lagi. Jam 3, dia lihat lagi orang yang nganggur, dipekerjakan lagi. Jam 5, dia lihat lagi orang yang nganggur, dipekerjakan lagi. Ya, sehingga akhirnya dia kasih semuanya waktu jam 6 sore, ya, sehingga yang jam 5 cuma bekerja 1 jam, yang jam 3 hanya bekerja 3 jam, yang jam 12 hanya bekerja 6 jam, yang jam 9 sudah 9 jam. Tapi upahnya sama semuanya, 1 dinar. Bagaimana perasaan Anda kalau Anda yang bekerja selama 9 jam, upahnya sama yang bekerja 1 jam? Tentunya kita sebagai orang dunia, nggak adil. Kok brother itu, kok sister itu dapat hal yang lebih baik? Kan saya kerja keras. Kan saya sudah melakukan hal yang baik. Kamu nggak tahu ya, saya kerjain A, kerjain B, kerjain C. Ya, inilah perumpamaan tentang orang Israel yang dikasih kemurahan pada jam 9, tetapi akhirnya ada orang lain yang mungkin baru-baru terakhir-terakhir kerja, tapi kok dapat
upah yang sama. Nah, mana opsi pemikiran dalam kepala kita? Tuhan nggak adil. Ya, seharusnya saya yang lebih lama kerja, dapat dong upah lebih banyak. Tunggu dulu. Jam 9 sudah sepakat. Berapa upahnya? 1 dinar 1 hari. Oke. Nah, masalahnya adalah kesepakatan itu sebenarnya itulah keadilan. Tapi kalau Tuhan mau bermurah hati sama yang kerja jam 5, apakah kita iri hati? Jadi ini isunya adalah bukan tentang kita mengerti keadilan. Kita tidak mengerti keadilan karena semuanya kita lihat dari sisi pandang kita. Kita memandang keadilan itu dari pekerjaan kita, dari apa yang kita sudah lakukan. Seharusnya kita memandang keadilan dari versinya Tuhan. Kenapa? Karena ada satu dimensi kemurahan hati yang kita gagal pahami tentang Tuhan. Kegagalan kita dalam mengasihi satu sama lain bukan hanya karena kita fokus dengan apa yang sudah kita lakukan dan kesalahan orang lain, tetapi terutama karena kita gagal memahami kemurahan Tuhan. Kita love one another. Kita sangat bisa terjebak hal ini. Kenapa? Karena kita fokus kesalahan orang. Atau kita fokus terhadap apa yang sudah kita lakukan. Apa yang sudah kita kerjakan. Harusnya saya dapat reward ini. Lalu kita lihat orang lain nggak lakukan seperti apa yang saya lakukan, kok dapat pujian? Kok dapetin hal yang lebih mudah? Mari kita melihat satu dimensi tentang kemurahan Tuhan. Poin saya yang pertama, bagaimana kita bisa melihat tentang kemurahan itu lebih dalam, sehingga kita bisa mengasihi. Ya, kalau kita mengerti kemurahan Tuhan, satu hal yang dalam hati kita yang bertumbuh adalah, nomor 1, tidak ada penghukuman buat orang lain ataupun buat saya. Mari kita lihat di Roma pasal 8, ayat 1-2. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Kenapa Paulus berbicara seperti ini? Karena jemaat Yahudi dan non-Yahudi itu bawaannya ingin menghakimi. Ya, siapa yang lebih benar? Siapa yang salah? Ya, kenapa? Karena hubungan udah nggak dekat lagi. Ya, tetapi kasih ini harus muncul dari orang benar-benar mendalami kemurahan Tuhan. Tidak ada kasih yang muncul karena kita mengalami kebaikan orang lain. Kalau kasih kita muncul karena kita mengalami kebaikan orang lain, tidak ada gunanya kematian Kristus. Tapi kalau kita ngerti kasih Kristus, dan akhirnya kita mengerti Roh Kudus memberikan kita hidup, kita merdeka, tidak ada lagi kita bisa memikir, brother sisters kok kurang? Kok brother sisters kok begini kelakuannya? Kok ini yang lebih lama jadi murid begini? Tidak lagi penghukuman. Kenapa? Karena semuanya, Yesus sudah tebus, sudah bayar hati kita. Yesus sudah mendamaikan hati kita. Dia yang bawa darah itu kepada Allah Bapa supaya kita didamaikan. Yesus yang sudah benar-benar membenarkan kita, seharusnya kita yang dihukum. Kita sedih sekali, tapi apa? Kita sukacita. Kenapa? Karena Tuhan yang menggantikan kita. Kenapa kita bisa menghukum orang lain lagi? Atau kita menghukum diri sendiri? Kadang-kadang kita bisa terjebak oleh perasaan bersalah, terus bersalah, waktu kita punya hubungan satu sama lain di dalam jemaat. Seharusnya kita memandang pada kemurahan Tuhan, dan tidak ada lagi penghukuman. Saya pernah di dalam song ministry, ya, sewaktu saya belum di Bali, waktu itu saya merasa saya lead song ministry, saya coba membuat sesuatu hal yang lebih kreatif di dalam song ministry. Ya, kalaupun ada konflik di dalam anggota song ministry, saya coba membantu mendamaikannya. Ya, tetapi saya merasa orang-orang tidak terlalu melihat hal itu. Ya, kadang-kadang saya dikasih nasihat lagi, ya harusnya song ministry begini, harusnya song ministry begitu. Kadang-kadang dalam hati saya ini tergoda. Kamu nggak tahu ya, kemarin saya lakukan A loh. Kamu nggak tahu ya, bulan lalu saya lakukan B loh.
ya, tanpa dirasa, ini lama-lama ada satu keminderan dalam hati saya. Apakah saya benar-benar bisa nggak ya memimpin suami dan istri? Sisi ini adalah apa? Saya mulai menghukum diri sendiri. Brothers sisters, kalau kita ada dalam hati kita merasa guilty, ya, merasa ada hal yang kayaknya kita nggak layak di dalam grup kita, kayaknya kita nggak layak ya untuk melakukan melayani apapun itu. Ini yang Tuhan mau damaikan bahwa apa? Tidak ada penghukuman. Tuhan sudah memerdekakan itu. Ya, ada lagi satu kondisi, saya pernah waktu itu di tahun lalu, ya, pernah mama saya call saya, Moses, kok nggak pulang-pulang ke Bogor? Kan dari Jakarta ke Bogor kan dekat aja, ya kan? Itu loh ada salah satu anggota keluarga ya, kita punya keluarga besar. Itu kok Moses gimana sih? Cuman Jakarta Bogor aja kok pulangnya lama banget. Nah, waktu saya mendengar hal itu, di dalam hati saya adalah begini. Mereka nggak tahu pekerjaan saya. Mereka nggak tahu kalau setiap hari Minggu saya harus ada meeting ini, meeting A, meeting B, meeting C. Ya. Ya. Saya memang udah jadwalkan kepulangan saya. Kadang-kadang itu bisa miss. Ya. Nah, dari situ, saya mulai ada penghukuman buat anggota keluarga besar saya. Ya. Walaupun nggak secara telepon saya menghukum mereka, tapi secara hati, kok mereka gitu sih mikirnya? Mereka nggak pernah klarifikasi ya, harusnya mereka tanya dulu dong. Mereka nggak tahu ya, waktu itu pernah loh saya mau mencoba datang ke Bogor, tapi nggak jadi, nggak bisa gara-gara ada kejadian ini. Mereka nggak tahu kan, wah, jadi di sini pemikiran udah lama. Pemikiran udah berkembang. Ada penghakiman, ada penghukuman buat keluarga saya. Walaupun saya nggak langsung counter attack. Karena apa? Pattern saya adalah avoid. Tapi dari sini, nyata bahwa apa? Ini yang mengganggu kasih. Kenapa? Yang dalam pikiran saya masih ada penghukum orang lain atau menghukum diri sendiri. Tetapi di dalam Kristus Yesus nggak ada lagi penghukuman. Semua sudah didamaikan, semua sudah ditebus, semua sudah dibenarkan. Itulah yang Kristus Yesus lakukan buat saya, buat kita semua. Mari kita jadi orang yang merdeka. Makanya yang kedua, untuk kita benar-benar mengerti bahwa kemurahan itu membuat kita bisa mengasihi adalah Roh Kudus bersaksi membela kita. Kita baca di pasal 8 ayat 15-16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Ya, saya pernah share bahwa kalau panggilan ya Aba, ya Bapa itu biasanya dipanggil oleh seorang balita, anak kecil yang merasa butuh bapaknya, rindu bapaknya, merasa aman dalam bapaknya. Dan itu semua kita diberikan kesaksian oleh Roh Kudus. Apa maksudnya ini? Ini bayangan saya ya. Kalau dikatakan di sini, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi kalau kita ada rasa penghukuman dalam diri, misalnya apa? Kita lagi merasa bersalah atau kita berbuat dosa, kadang-kadang kita bisa merasa bersalah. Tapi Roh Kudus bersaksi membela kita seperti ini. Ya, jadi Roh Kudus berkata pada Allah Bapa, Allah Bapa, iya, Moses memang berdosa, tapi Moses sebenarnya hatinya nggak seperti itu. Moses itu mau bertobat kok. Naturalnya dia, karena dia dalam Kristus, dia itu adalah orang yang mau mengasihi. Dia itu orang yang mau bangkit kembali. Coba seandainya kita ada di sisi itu sebagai anak kecil, lalu Roh Kudus berbicara seperti itu pada Allah Bapa, apa perasaan kita? Wow, walaupun saya berdosa, tapi apa? Roh Kudus bersaksi membela kita. Ataupun kalau saya lagi kesal sama orang lain, negatif sama orang lain, lagi emosi sama orang lain, tiba-tiba Roh Kudus bersaksi kepada Allah Bapa. Moses memang lagi kesal, tapi dia akan damai. Dia akan pakai firman Tuhan, ya karena dia tahu keyakinan itu. Dan dia akan ambil waktu, sehingga dia bisa mengaku dosa, dan dia akan bisa mengasihi.
Lihat ya, inilah pekerjaan Roh Kudus. Menghibur, mengingatkan, sehingga kita benar-benar menjadi anak Allah. Makanya kita yang sudah dibaptis, sudah memiliki Roh Kudus, saya mau tanya, apakah kita sering, waktu kita lagi emosi, lagi negatif, kita dengar nggak suara itu? Walaupun nggak kedengeran suaranya seperti langsung ya, tetapi keyakinan kita itu memanggil-manggil kita. Ses, tobat Ses, kamu kok bisa kok. Kamu itu adalah orang yang baik kok. Orang yang sudah diubahkan Kristus kok. Orang yang sudah ditebus Kristus kok. Ya. Nah, kalau kita punya keyakinan ini, kita akan bisa love orang lain. Kita akan memilih dengan kekuatan Tuhan. Bukan memilih karena kita memaksa-maksakan diri kita. Bukan. Ya, kadang-kadang kita bisa salah arti tentang menyangkal diri. Ya, kita menyangkal diri kita, tapi kita nggak ada keyakinan tentang Roh Kudus. Tidak ada keyakinan tentang firman Tuhan. Itu namanya menyangkal diri dengan kekuatan sendiri. Tapi menyangkal diri dengan kekuatan roh adalah karena kita mau mendengarkan suara Roh Kudus. Karena kita mau mendengarkan suara firman Tuhan. Tadi yang pertama, tidak ada lagi penghukuman, sehingga kita bisa mengasihi. Yang kedua, roh bersaksi membela kita. Luar biasa fasilitas diberikan oleh Tuhan untuk kita mengasihi. Yang ketiga, menjadikan kita pemenang. Roma 8 ayat 37-39. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Ini ayat yang betul-betul sangat indah. Kenapa? Karena saat itu jemaat di Roma juga tahu betapa mereka juga banyak pemerintah-pemerintah yang mau menganiaya mereka. Ya, setiap hari mereka bisa berhadapan dengan maut. Ketakutan mereka. Brothers and sisters, hari ini, bulan-bulan ini mungkin kita bisa diwarnai oleh ketakutan, ketidakpastian. Oke, virus corona ini sampai kapan? Tapi satu hal yang pasti, Tuhan Yesus sudah menjadikan kita pemenang. Karena Yesus love kita, mengasihi kita. Dia berikan Roh Kudus buat kita. Dan dia bilang apa? Nggak ada yang bisa misahin kita dari Kristus. Not even virus. Tidak juga virus. Tidak juga penyakit. Kenapa? Karena Kristus mau memenangkan kita. Dia sudah memenangkan kita di kayu salib. Ingat tadi, pendamaian tadi, penebusan tadi, pembenaran tadi. Oke, kalau kita baca firman Tuhan ya, kita sehari-hari ya, seberapa banyak kematian Kristus itu menguasai kita. Kita masih ingat Jumat Agung yang lalu, ya saya share dari surat Petrus, buku Markus, ya, bagaimana Petrus benar-benar dikuasai oleh kematian Kristus, sehingga itu yang benar-benar membuat dia rela, mau dia serahin di dalam kondisi apa aja, dia tahu, dia pemenang. Karena salib Kristus. Oke. Hubungan satu sama lain boleh konflik, tapi apa? Kita adalah pemenang. Ya, musuh kita bukan satu sama lain. Musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Kita mesti menang daripada penghakiman itu. Kita mesti menang daripada penghukuman itu. Kita mesti menang daripada dosa-dosa itu. Bukan kita harus menang daripada brother sister. Kita mesti menang dari keluarga kita. Bukan. Karena love of the Christ itu yang memenangkan kita dari dosa. Apa itu menjadi pemenang? Ya, makanya habis Roma pasal 9 sampai Roma pasal 11 itu dijelaskan bahwa itulah kemurahan-kemurahan Tuhan itu luar biasa. Ya, non-Yahudi, Yahudi itu dikurung di dalam kemurahan Tuhan, sehingga nggak ada yang bisa berkata, ya, brother non-Yahudi itu kayak begitu, kayaknya kurang. Atau kita bisa bilang, ya, brother yang Yahudi itu kurang. Nggak bisa, karena semuanya dalam kemurahan Tuhan. Kalau demi kemurahan Allah, jadi seperti apa? Roma pasal 12, saya udah sharing ini di awal midweek kita, ya kita akan berubah dalam pola pikir kita. Kita nggak mau memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kita pikirkan. Ya, makanya apa praktisnya? Ayat 12-15, yang kita bisa baca di firman Tuhan yang kita miliki masing-masing, tapi
Poinnya adalah ini. Kalau kita menjadi pemenang dalam mengasihi, kita akan bersuka cita dalam pengharapan. Artinya apa? Kalau dalam mengasihi, kita percaya dalam Tuhan, saudara kita, brother sister kita, bisa diubahkan. Dan kita happy karena itu. Mungkin ada hubungan yang kurang baik. Mungkin ada hal-hal yang kita bisa aja akan ada hal yang terjadi, kita jadi takut, kita jadi diam-diaman. Tapi apa? Kita mau bersuka cita dalam harapan bahwa apa? Saya trust dalam Tuhan, saudara saya bisa diubahkan. Dan saya juga akan bisa berubah. Kenapa? Karena kita pemenang. Saya akan sabar dalam kesesakan. Kenapa? Mungkin nanti kita akan baca di Roma 14 ya, bahwa jangan kita jadi mempersoalkan pendapat orang yang lagi bergumul imannya. Di situ adalah masa-masa yang kita perlu sabar dalam kesesakan. Tidak perlu kita terpengaruh sikap negatif orang lain. Ya, tidak perlu sampai ke arah menghakimi. Kok begitu sih dia? Padahal kemarin ngomongnya begini. Kok sekarang udah begini? No. Sabar dalam kesesakan. Bukan orang itu yang harus berubah. Tapi kita harus berubah. Karena apa? Karena Kristus sudah memenangkan kita. Karena Roh Kudus sudah membela kita. Karena tidak ada lagi dalam penghukuman. Waktu kita dalam Kristus. Dan kita juga akan bertekun dalam doa. Kapan terakhir kali kita tekun mendoakan brother sister kita, baik itu di dalam grup maupun di luar grup, kapan kita terakhir tekun? Saya mau semangati kita, ayo kita doakan hati setiap murid-murid. Ya, mungkin Senin, Selasa, Rabu kita pindah-pindah orang yang kita doakan. Bantu kekurangan murid-murid. Ya, peduli terhadap kekurangan orang lain. Saya tahu di masa-masa seperti ini kita butuh kesehatan, ada yang butuh bahan makanan, ada yang butuh macam-macam. Ya, yuk kita peduli. Kita bisa tanya satu sama lain, kita bisa usahakan. Saya tahu nggak semua kita juga sekarang dalam kondisi yang kondusif dalam ekonomi. Tapi selama kita menjadi pemenang dalam kasih, bukan berarti kita tidak bisa mengasihi. Lalu apa? Berkati siapa yang menganiaya. Ya, di dalam tulisan di saat ini kita berbuat baik pada yang mungkin kurang baik sama kita. Mungkin saat ini ada kita hubungan yang lagi awkward atau apa. Please, tetap bless dia. Tetap kita nggak balas dia. Tetap kita nggak diam-diaman. Tapi kita apa? Kita mau bless dia, kita mau melakukan hal yang baik buat dia juga. Dan yang terakhir menjadi pemenang itu apa? Menangis dengan yang menangis, bersukacita dengan yang bersukacita. Ya, kalau kita saat ini lagi dalam keadaan bergumul, kita dengar ada saudara kita lagi bersukacita, tidak turutkah kita juga ikut bersukacita? Kenapa? Karena kita pemenang. Ya, kalau pemenang, memang kita dalam pergumulan, tapi kita bisa turut bersukacita dengan orang yang bersukacita. Kenapa? Wow, saya lihat kemurahan Tuhan dalam hidup orang lain. Dan saya bisa bersukacita karena itu. Pemenang, karena Kristus sudah tebus kita. Dan juga kalau kita lagi dalam keadaan yang kondusif, baik-baik aja, tapi kita bisa lihat brother sisters kita yang menangis, yang berkekurangan, ataupun lagi ada dalam masalah, mari kita juga menangis dengan yang menangis. Kita mau berempati terhadap hati satu sama lain. Ayo, make a call satu sama lain. Ya, mungkin zaman ini, masa ini sekarang masa-masa online. Ya, ada dari kita mungkin nggak terbiasa online, nggak biasa video call, atau ketemu video, jadi awkward, gimana nelfonnya, atau apa, ngucapinnya seperti apa. Nggak apa-apa. Ini adalah masa di mana kita dimurnikan dalam mengasihi. Ya, bukan masa di mana kita mau, saya bisa nggak ya, cocok nggak ya saya online. Saya tahu, ada banyak dari kita nggak cocok online. Tapi apa? Yuk kita menangis dengan yang menangis, itu intinya. Bersukacita dengan yang bersukacita, itu intinya. Dan dengan demikian, kita semakin menjadi pemenang dalam mengasihi. Kita semakin mengasihi Kristus dan semakin mau beritakan kabar baik bahwa, hey, di luar sana, brother sisters, banyak orang-orang yang tidak kenal kasih Kristus seperti ini. Kita harus love one another, be devoted to one another. Dengan demikian inilah akhir khotbah saya. Kemurahannya membangkitkan kasih satu sama lain. Ya. Karena salib Kristus, karena penebusan dia, karena pendamaian dia, karena pembenaran dia, akhirnya di hati saya, di hati jemaat sekalian, tidak ada penghukuman
baik buat diri sendiri maupun orang lain. Kalaupun ada orang salah ke kita, kita tidak ada penghukuman lagi buat dia. Kenapa? Karena Kristus pun tidak menghukum dia. Yang ada adalah apa? Roh bersaksi membela kita. Kita bisa penuh kasih sama dia. Kalau kita pun tegur dengan penuh kasih. Bukan tegur karena ingin menghakimi, ingin kesal sama dia. Kalau kita masih kesal, ayo mari kita online sama satu sama lain. Yuk kita curhat, tapi kita juga butuh didoakan. Kita butuh dibenarkan hati kita. Yang terakhir, menjadikan kita pemenang. Kemurahan Tuhan membuat kita bisa love, kita bisa bantu, kita bisa sabar dalam kesesakan. Ya, brothers sisters, mari kita bersabar dalam kondisi ini. Ya, untuk brothers sisters yang mungkin pendapatan, pekerjaan tidak efektif lagi, ayo kita berdoa sama-sama. Ayo kita saling membantu. Ayo kita bersabar. Ya, lalu kita bertekun untuk bisa terus rohani dalam Tuhan, untuk bertekun, untuk bisa membantu satu sama lain, dan kita turut mendoakan satu sama lain. Amin. Akhir kata, ini adalah aplikasi, ya, karena ini ada bulan Be Devoted to One Another. Mari kita membuat daftar doa dan mendoakan setiap hari untuk orang-orang dalam grup ataupun di luar grup. Ya, misal contohnya hari Senin kita berdoa untuk grup kita, hari Selasa untuk grup yang lain, hari Rabu untuk grup yang lain lagi, hari Kamis untuk keluarga kita, hari Jumat untuk mungkin teman-teman kita di kerjaan, hari Sabtu mungkin grup yang lain lagi, ya, hari Minggu mungkin untuk diri kita dan masa depan kita. Ayo kita latih, kita mendoakan untuk kita mengabdi pada satu sama lain. Yang kedua, ambil waktu untuk menguatkan 2 orang minimal yang belum pernah Anda kuatkan atau Anda bantu. Ya, cara kita menguatkan, kita bisa online sama dia, kita tanya kabarnya gimana, ya, keadaan saat ini, kesehatan, ataupun hati kita juga, ya, gimana saat teduhnya. Mari kita latih diri kita menguatkan. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang merasakan kemurahan Tuhan. Ya, lalu kalau ada sedikit yang kita bisa bantu, ayo kita bantu. Ya, mungkin kita bisa gosen sarapan, atau mungkin kita bisa kirim sanitizer, atau apapun juga yang kita bisa bantu, kita bantu. Karena apa? Karena demi kemurahan Allah, mari kita present our body. Amin. Itu aja khotbah hari Minggu ini. Mari kita semakin menjadikan kemurahan Tuhan, membangkitkan kasih kita terhadap satu sama lain, baik di dalam jemaat maupun di luar jemaat. Amin. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan. Kami ucap syukur karena Engkau adalah Allah yang mendamaikan kami, Bapa. Kalau dulu Tuhan, jemaat Tuhan, baik di Roma, Bapa, maupun di luar Roma, Bapa, baik Yahudi maupun non-Yahudi, Bapa, mereka bisa punya persepsi sama lain, Tuhan, berbeda, Bapa. Kami pun demikian, Tuhan, background kami beda-beda, Bapa, tapi kami dipersatukan oleh Yesus Kristus, Tuhan. Biarlah, Tuhan, roh itu yang membangkit-bangkit, Bapa, yang membela kami, untuk kami bisa menjadi pemenang, Bapa. Jangan biarkan kami gampang sekali, Tuhan, sensitif terhadap hal-hal, Tuhan, yang kami gagal dalam mengasihi. Kalau kami bisa gampang melihat kesalahan orang, ataupun kami bisa menghukum diri sendiri karena kami merasa bersalah, Bapak. Jangan biarkan ketidakmampuan kami, Tuhan, membuat kami tidak mengasihi, Bapak. Jangan biarkan, Bapak, ketidakmampuan orang lain, Bapak, atau kesalahan orang lain membuat kasih kami jadi tembok, Bapak. Tapi biarlah, Bapak, di dalam hati ini, Bapak, terus, Tuhan, membangkit, Bapak, salib Engkau, Bapak, kematian Engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapak, Engkau telah menebus kami, Bapak. Terima kasih, Tuhan, Engkau telah, Tuhan, membenarkan kami, Tuhan, yang bersalah ini, yang berdosa ini, Bapak. Biarlah, Tuhan, kami semakin semangat dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih segalanya, Bapak, terpujilah nama Engkau. Saya berdoa, Bapak, untuk kita semua, Tuhan, di dalam jemaat Bali ini, Tuhan, baik yang sekarang lagi kekurangan, Bapak, bergumul dalam kerjaan, Tuhan. Tolong, Tuhan, bukakan jalan, Tuhan, buat kita semua, Tuhan. Tolong, Tuhan, biar kami bertekun, Tuhan, di dalam kerohanian kami, dalam mengasihi Engkau, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, berikan, Tuhan, kreativitas buat kami, Tuhan, sehingga ada hal aja, Tuhan, yang kita bisa kerjakan, Bapak. Tapi di atas semuanya itu, Tuhan, kami mau menjaga keselamatan kami, karena Engkau adalah Allah yang bermurah hati, Tuhan, untuk kami dan semua orang, Bapak. Terima kasih segala, Bapak, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.